Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Jadi kalau kita baca lagi tulisan Immanuel Wallerstein tentang world system, itu akan ketemu lagi bahwa programnya memang kita dijadikan negara dunia ketiga yang selalu berada di bawah kontrol negara dunia. Ini susah kita, jadi gak merdeka. Termasuk nanti dalam program globalisasi itu akan dicapai teorinya George Soros tentang a global open society, masyarakat global yang terbuka. Itu digambarkan seperti itu dalam On Soros Stay Ahead of the Curve. Jadi masyarakat itu nanti akan terbuka, tidak perlu lagi identitas nasional, teritorial negara, tak perlu. Masyarakat itu sudah terbuka. Kalau mau investasi di mana dia boleh. Jadi kita internasional betul, tidak ada nasionalis. Itulah mereka menginginkan istilah nation harus dihapus, istilah nasionalisme harus dihapus, istilah nationality harus dihapus, nation state harus dihapus. Jadi negara bangsa dihapus, bangsa dihapus, kebangsaan hapus. Itulah mulai muncul tahun 2009 Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Baru itu setelah globalisasi. Memang targetnya ke sana, karena itu kita perkuat bangsa, kita perkuat negara bangsa. Oh, masyarakat gak ngerti yang namanya geopolitik dan strategi, gak ngerti. Misalnya ngomong-ngomong NKRI harga mati loh, NKRI berubah, sudah berubah, sebenarnya sudah palsu. Kita sudah bukan NKRI. Ya, di situ, karena kita harus mulai lagi dari bawah. Ini kemerdekaan bangsa, kita perkuat lagi kebangsaan kita, karena bangsa itu yang tidak bisa diubah semaunya. Kalau negara gampang, tergantung kesepakatan, ayo diubah. Tapi kalau bangsa tidak. Ya. Sejak kita merdeka tahun 45, 17 Agustus, bangsa Indonesia ya Bhinneka Tunggal Ika seperti kita, belum berubah. Ya. Sampai sekarang masih tetap bangsa Indonesia ya kita ini. Tetapi yang namanya negara itu sudah berubah. Republik Indonesia hasil proklamasi 18 Agustus 1945 itu sudah berubah. Tahun 49 sudah dibubarkan negara itu menjadi Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar 45 disingkirkan menjadi Undang-Undang sementara. Negara tidak berubah. Betapa gampangnya keputusan politik mengubah negara, tapi bangsa tetap bangsa Indonesia. Ini nanti perempuan sampai konstituante, di mana Presiden Soekarno tidak punya peran sama sekali dalam ngatur pemerintahan. Kenapa? Sepanjang 45 sampai 59 itu kan pemerintah Perdana Menteri ganti berganti jatuh bangun. Jadi Presiden Soekarno hanya sebagai lambang saja. Baru nanti berubah 5 Juli 1959 NKRI. Nanti begitu Presiden Soekarno jatuh tahun 56, diganti lagi sama Soeharto. Kebijakan kita bisa lihat itu. Termasuk nanti ketika kita kumpulkan foto-foto Gapuro Kampung tahun 1952, 1958, 55 sampai tahun 64, 63. Ternyata yang diperingati
Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang diperingati proklamasinya. Kenapa? Loh, 17 Agustus ini proklamasi. Kemerdekaan diproklamasikan. Jadi yang diperingati proklamasi. Dan ini benar. Amerika juga sampai sekarang yang diperingati 7 Juli itu Declaration of Independence. Deklarasi kemerdekaan, kita mengucapkan Amerika sebagai negara merdeka, bangsa yang merdeka. Itu yang diperingati proklamasi. Nanti kita baru lihat tahun 1966-67 mulai Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Tidak ada proklamasinya. Lupa, tapi tetap. Ya. Artinya yang diperingati kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Tapi kata proklamasi nah 2009 tambah ngaco. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang digambarkan Henry Meyer dan James Peters ini sudah lama diomongkan sama Bung Karno dulu dengan nama neokolonialis imperialis, disingkat NEPOLI. Bung Karno juga bicara ini tahun 1930 ketika beliau di Haji di Bandung membuat pledoi pembelaan yang diberi judul Indonesia Bahkan. Itu karya ilmiah. Indonesia menggugat, dijelaskan tentang teori kolonialisme modern. Itu sudah dibabarkan. Jadi begitu kita tahu, wah, ternyata yang ditakuti Bung Karno dengan nama neokolonialisme imperialisme sudah datang di Indonesia dan berkuasa di sini, tapi pakai nama globalisasi. Dan betul kita habis betul, semua sudah berubah. Apa yang ditetapkan para pendiri negara ini berubah, terutama setelah Undang-Undang Dasar 45 dirubah, diamandemen menjadi undang-undang baru. Ya. Undang-Undang 45 amandemen sudah berubah. Kita ambil contoh ketika pasal 33, bumi, air, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Amandemen, bumi, air, dan semua kekayaan yang ada di dalamnya bisa dimiliki swasta. Tegel itu pabrik perusahaan Amerika, Perancis, bisa punya mata air, memproduksi aqua dan seterusnya. Swasta asing, negara kok bisa ini? Uang itu tidak dirubah, diamandemen. Segala kekayaan yang ada di dalam bumi dan air, tambang minyak itu harus kuasai negara. Tapi karena sudah diamandemen, ya sudah, minyak Caltech, Chevron, ExxonMobil, ya, British Petroleum, Shell, dan punya asing semua. Pertamina, BUMN, apa nama? PLN, pembangkit listrik, siapa yang punya? Jelas asing. Dan itu sah, undang-undangnya sudah ganti. Ya, sudah bukan undang-undang 45 yang dulu, undang-undang baru, ya, yang diselesaikan oleh MPR yang dipimpin Amin Rais dan kawan-kawan. Jadi kita ini sekarang bukan Indonesia yang dulu lagi. Kenapa? Undang-undang 45, undang-undang palsu. Dan misalkan faktanya begitu. Karena itu globalisasi kan program
untuk menghilangkan semua identitas etnis, bahasa, budaya, agama, dan teritorial negara. Harus hilang. Semua jadi transnasional. Agama itu transnasional. Kalau agama masih ada ciri nasional, ciri lokal, lah tahlilan lokal, haram ngerokok. Ini program globalisasi. Semuanya programnya begitu. Wajib kubur ini lokal, berdoa macam-macam lokal, haram, bid'ah, kulu bid'atin dolalah, wa kulu dolalah finnar. Perbuatan bid'ah itu adalah dolalah, dan seluruh perbuatan dolalah adalah neraka. Udah, aku setuju begitu, pulang bayaran. Loh, bagian dari globalisasi loh. Itu banyak di sekitar ini sekarang kan. Seperti itu. Wayangan, musik dan seterusnya. Ya habis identitas kita. Memang programnya kayak begitu. Jadi kita mau dihilangkan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.